Halo guys, welcome back. Selamat datang kembali di kurs tentang peradaban India kuno. Dan di lesson kali ini kita bakalan ngelanjutin bahasan tentang materi peradaban India kuno, yang mana kali ini penjelasan kita udah nyampe ke sistem pemerintahan dari peradaban Sungai Indus. Buat kalian yang belum tonton video-video sebelumnya, ditonton dulu video-video sebelumnya, karena materi ini merupakan materi yang berlanjut gitu. Jadi kalau kalian langsung ke tengah, kalian nggak tahu dong gimana awalnya, makanya ditonton dulu video-video sebelumnya. And buat kalian yang udah tonton video-video sebelumnya, langsung aja deh kita bakalan ngebicarain tentang materi ini, salah satu materi yang ada di kurs peradaban dari India kuno. Oke. Jadi sebelum kita ngebahas dulu gimana sih kerajaan atau pemerintahan yang ada di waktu peradaban lembah Sungai Indus itu, aku bakalan ngejelasin dulu sedikit tentang sistem pemerintahan yang dianut oleh peradaban atau masyarakat yang ada di peradaban lembah Sungai Indus. Jadi sistem pemerintahannya itu merupakan sistem kerajaan, di mana pemimpin dari pemerintahannya itu adalah seorang raja. Dan mari kita bahas sama-sama raja-raja apa aja, raja-raja siapa aja yang udah pernah memerintah warga di lembah Sungai Indus ini. Jadi nggak banyak ya, tenang, cuma ada 2 raja yang memerintahnya itu. Yang pertama ada Chandragupta Maurya dan ada juga Ashoka. Kita bakalan jelasin satu-satu ya. Jadi kerajaan Maurya ini dipimpin oleh raja bernama Chandragupta Maurya. Dan kerajaan Maurya ini merupakan salah satu kerajaan yang cukup memegang peran penting dalam sejarah Asia Selatan. Beberapa penemuan dan peninggalan itu merupakan penemuan penting yang bisa menjelaskan gimana sih peradaban masyarakat India di zaman dulu, terutamanya di masa peradaban Sungai Indus ini gitu. Dan peradaban ini juga udah bisa disejajarkan dengan peradaban-peradaban Yunani, Mesir, dan Eropa yang telah maju. Soalnya pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam kerajaan ini tuh bisa menambah pengetahuan kita gitu tentang peradaban dunianya itu sendiri. Jadi Chandragupta Maurya ini merupakan raja pertama dari kerajaan Maurya, dan setelah berhasil menguasai Persia, pasukan dari Iskandar Zulkarnain ini melanjutkan ekspansinya dan menduduki India di tahun 327 sebelum Masehi melalui celah Khaybar yang udah dijelasin sebelumnya di pegunungan Himalaya. Jadi pendudukan yang dilakukan oleh pasukan Iskandar Zulkarnain ini cuma sampai daerah Punjab, dan di tahun 324 sebelum Masehi muncul gerakan di bawah Chandragupta. Akhirnya setelah Iskandar Zulkarnain ini meninggal di tahun 322 Masehi, sebelum Masehi, pasukannya itu berhasil diusir dari daerah Punjab, dan selanjutnya berdirilah kerajaan Maurya dengan ibu kota di Pataliputra. Jadi itu sejarah awal mula gimana sih kerajaan Maurya ini bisa lahir gitu. Dan di masa pemerintahan Chandragupta Maurya ini, daerah kekuasaan kerajaan Maurya diperluas ke arah timur, sehingga sebagian besar daerah India bagian utara ini menjadi bagian dari kekuasaan kerajaan Maurya ini. Dan dalam waktu singkat, wilayah kerajaan Maurya itu sudah mencapai daerah yang sangat luas, yaitu daerah Kashmir di sebelah barat dan lembah Sungai Gangga di sebelah timur. Jadi di masa Chandragupta Maurya ini banyak banget kemajuan, melakukan ekspansi yang hebat banget gitu, bisa memperluas wilayah kekuasaan dari kerajaan Maurya ini. Tapi ternyata gak lama nih kerajaan Maurya ini berkuasa. Dalam proses keruntuhannya
ada beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan ini bisa runtuh. Yang pertama itu karena adanya lemahnya kekuasaan gitu setelah Raja Chandragupta ini. Jadi setelah Raja Chandragupta meninggal, tahta kerajaan ini diserahkan kepada Ashoka. Ashoka ini merupakan cucu dari Chandragupta Maurya. Dan Ashoka ini memerintah kerajaan Maurya dari tahun 268 sampai 282 sebelum Masehi gitu. Jadi Ashoka ini awalnya beragama Hindu, tapi kemudian dia ini menjadi pengikut dari agama Buddha. Dan sejak saat itu Ashoka pun menjadikan agama Buddha sebagai agama resmi negara saat itu di masa pemerintahannya. Dan di masa pemerintahannya juga kerajaan Maurya ini mengalami masa yang gemilang karena Kalingga dan Deccan ini berhasil dikuasai oleh kerajaan Maurya ini. Tapi setelah ia menyaksikan ada sebuah kejadian, yaitu perang yang dahsyat di Kalingga, akhirnya ada suatu penyesalan, dan sejak saat itu Ashoka ini tidak melakukan lagi peperangan gitu. Nah, akhirnya setelah Ashoka meninggal, kerajaan Maurya ini pun menjadi terpecah belah. Akhirnya jadi kerajaan-kerajaan kecil dan peperangan pun sering terjadi. Dan baru di abad keempat Masehi muncullah seorang raja yang berhasil mempersatukan kembali kerajaan Maurya yang terpecah belah ini menjadi kerajaan Gupta dengan Chandragupta I sebagai rajanya. Jadi kerajaan Maurya ini runtuh karena beberapa faktor tadi. Yang pertama itu karena lemahnya penguasa Maurya setelah Asoka. Jadi setelah Asoka ini mundur dari tahtanya, nggak ada lagi penguasa-penguasa atau raja-raja lain yang cakap yang bisa memimpin kerajaan Maurya ini. Sampai akhirnya kerajaan Maurya ini jadi terpecah belah. Jadi kerajaan kecil dan sering adanya peperangan. Selain itu juga karena adanya pembagian kekaisaran dari Maurya. Itu ada invasi juga dari Yunani dan dari negara-negara lain yang menyebabkan runtuhnya dinasti atau kekaisaran dari Maurya ini. Oke, segitu dulu aja mungkin yang bisa aku jelasin tentang sistem pemerintahan dari peradaban lembah Sungai Indus ini. Jadi yang jelas sistem pemerintahan dari peradaban lembah Sungai Indus waktu itu adalah sistem kerajaan. Ada sebuah kerajaan namanya Maurya yang dipimpin oleh dua raja bernama Chandragupta Maurya dan Ashoka. Oke, segitu dulu aja yang bisa aku jelasin tentang materi ini, sistem pemerintahan di peradaban Sungai Indus. Next, aku bakalan jelasin tentang kehidupan sosial yang ada di peradaban Sungai Indus. Jadi pastiin untuk tetap tonton terus video-video dan lesson-lesson dari aku. See you next time and bye-bye.